Hai Tribuners, apa kabar? Kembali lagi Delta Gonzales menemani kamu. Dan Nafis juga. Dan kita ketemu di Trending Trending Style. Style. Seperti biasa ya, kita selalu mengulas apa-apa aja yang heboh seputar artis, seleb, dan semuanya pokoknya Semuanya pokoknya yang heboh-heboh. Terutama artis sih. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Miley Cyrus atau Miley Daru. Ya. Nah, ia saat ini ramai diomongin karena kabar terakhirnya yang menyebutkan kalau keponakan Ashanty ini sedang masuk bui. Wow, itu terbaru itu ya. Terbaru, Nafis, paling baru, di fresh di banget. minggu ini Nah, ya. Nah, selebgram ini menghebohkan karena dia ditangkap oleh kepolisian terkait kasus narkoba. Ya. Nah, Miley ditangkap Satres Narkoba, Polres Pelabuhan Tanjung Priok terkait dugaan penyalahgunaan narkoba itu. Dia ditangkap pada Sabtu 21 November 2020 dini hari di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara. Terlepas dari itu, sosok Miley ini terus menimbulkan berita kontroversi lainnya. Posisinya sebagai keponakan artis ternama Ashanty ini, keputusannya menjadi transgender terus menjadi sorotan. Jadi tak hanya narkoba, sebelumnya dia menghebohkan jagat maya dan jagat Indonesia tentunya karena keputusannya untuk menjadi transgender. Oke. Nah, Apalagi dia sebagai seorang keponakan artis besar ya ternama dari Ashanty. Nah, malam ini Tribun Style akan merangkum kronologi Miley Cyrus, kenapa dia bisa ditahan gara-gara kasus narkoba. Dan sebelum itu Della mau kasih tahu dulu sebenarnya Miley Cyrus ini atau Miley Daru ini awalnya tuh kemunculannya seperti apa sih? Nah, iya. Pasti Tribuners juga penasaran awalnya Miley bisa langsung terkenal itu seperti apa. Jadi pada awal kemunculan Miley ini dia mengaku cukup nyaman sebagai seorang androgini. Perlu kita ketahui ya Tribuners ya, androgini ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan pembagian peran yang sama dalam karakter maskulin dan feminim pada saat yang bersamaan. No, Nafis bisa? wah nggak bisa itu. Saya cowok tulen soalnya. Nah, akan tetapi pilihan Miley menjadi seorang androgini ini nampaknya itu tampak kebelabasan di sini. Nah, androgini Miley ini tak cuma sekedar kayak suka berdandan, tetapi juga selera pasangannya yang juga mulai menyimpang. Terakhir ini pada mau akhir 2020 kemarin itu Miley dikabarkan memacari seorang pria bule berkebangsaan Rusia bernama Artur Kavunov di sini. Keputusan penyimpangan Miley Daru ini cukup bikin shock, bikin kaget keluarga, apalagi Miley sekarang masih usia 21 tahun dan ternyata penasaran dengan nama aslinya Miley? Siapa itu namanya? Nama aslinya Miley Cyrus ini adalah Muhammad Miley Daru Prakarsa Samudro. Wih. Panjang dan tentunya bermakna sekali ya. Ada berapa tadi? 4 kata kalau nggak salah ya. Nah, kita bisa jabarkan satu-satu arti nama dari Miley Daru tadi itu. Yang pertama kata Muhammad. Kita ketahui nama Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah terakhir yang sangat diagungkan oleh umat Muslim. Nah, sementara Prakasa Samudra sendiri jika dari bahasa Jawa itu bisa diartikan sebagai samudra yang perkasa. Wah. Samudra itu udah sangat ocean ya, luas sekali, apalagi ditambah perkasa. Perkasa, kuat. Terus Miley Cyrus ini menanggapi rumor dirinya telah melakukan operasi kelamin. Setelah kemarin menghebohkan transgender, dia kemudian menanggapi dia itu operasi kelamin nggak sih? Nah, rupanya nih pada Februari 2020 lalu, Miley mengatakan tidak ingin operasi kelamin, tidak seperti transgender yang lain. Nah, Gitu. di sini keputusannya ini diambil karena dirinya masih ingin memiliki keturunan murni dari dirinya sendiri. Jadi dia nggak mau ngangkat anak atau ya semacamnya, tapi dia ingin punya anak dari darah dagingnya sendiri. Miley mengatakan persoalan kelamin ini memang harus dipikirkan secara matang dan dirinya tidak mau menyesal di kemudian hari dengan keputusannya tersebut. Gak mau gegabah intinya gitu ya. Dan terlebih nih ya nanti ketika dirinya sudah mulai tua dan tidak ada yang menemani. Nah, di sini dia kayak aku harus punya anak sendiri karena besok kalau aku tua aku juga butuh ditemani oleh anakku. Biasanya kalau orang-orang gitu ya. tua benar sekali. Dan ini menjawab karena
dulu pernah Milen tuh bertolak ke Thailand. Banyak sekali rumor mengatakan Milen ke Thailand akan operasi kelamin. Tapi Milen menjawab dia pergi ke Thailand ini hanya untuk perawatan wajah. Oh, jadi nggak operasi kelamin ya? Enggak, bukan operasi kelamin, hanya untuk perawatan wajah. Berarti netizen keliru nih. Keliru ya, Keliru namanya nih. juga netizen Iya. ya. Nah, fakta yang kedua, Miley Cyrus yang terlahir sebagai laki-laki memang diketahui lebih memilih menjadi transgender, sebagaimana dijelaskan oleh Kak Delta tadi. Nah, perubahan tersebut sempat membuat istri Anang Hermansyah marah sampai tak mau mengenali keponakannya sendiri, yaitu Ashanty itu. Gara-gara Milen Daru jadi Milen Cyrus. Nah, tapi seiring waktu berjalan, hubungan keduanya akhirnya membaik dan Ashanty telah ikhlas menerimanya. Hari ini karena alasan Ashanty yang masih memikirkan kalau Milen bagaimanapun adalah tetap keluarganya. Ketika Milen datang ini ke tempat Ashanty di Cinere, dia disambut baik oleh Anang dan tentunya Ashanty. Dengan Ashanty pun Milen terang-terangan membongkar caranya menyembunyikan kemaluannya itu sehingga tidak kelihatan saat dia menggunakan bikini. Oke, jadi mulai terang-terangan ya dengan tantenya di Iya. sini. Nah, karena seperti yang diketahui Milen tidak mengoperasi alat kelaminnya tersebut. ya. Milen pun menjelaskan bahwa salah satu trik menyamarkan alat vitalnya itu dengan menggunakan pakaian yang ketat gitu. Mendengarkan cerita Milen, Ashanty hanya bisa pasrah saja. Nah, benar. Jadi Ashanty ya gimana? Benar juga, gimana pun juga tetap keluarganya, Ya. tetap harus lebih tua dan lebih muda, harus tetap bisa mengayomi dan juga merangkul gitu ya, Ya. seperti itu. Oke, dan setelah kita ngomongin soal Milen, asal mulanya Milen seperti apa bisa jadi terkenal. Nah, sekarang kabar yang terbarunya ini ya, Milen Cyrus tertangkap gara-gara narkoba. Ini meledak banget ya kemarin ya, Nafis ya. Jadi sebelumnya pacaran sama pria bule hingga pernah membuat heboh karena party di Bali saat pandemi. Itu viral yang kemarin itu kayak gitu. Sekarang nggak berhenti dia buat viralnya. Milen ditangkap karena narkoba. Dalam penangkapan itu polisi menemukan narkoba jenis sabu. Dia ditangkap tanggal 21 November 2020 saat dini hari, dan kala itu Milen sedang berada di hotel di kawasan Jakarta Utara dan tidak sendiri, sedang bersama seorang pria berinisial JR. JR ya? JR di sini ya. Nah, setelah melakukan tes urin, Milen Cyrus terbukti positif metafetamin. Nah, sedangkan JR-nya sendiri hasil tes urinnya itu negatif, dan pada saat itu polisi juga mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Ahri Sonta. Pak Ahri ini mengatakan katanya ada satu alat hisap dan sisa barangnya itu sabu-sabunya itu tadi seberat 0,3 gram. Nah, seperti itu. Oh, jadi dia ditangkap plus ada barang buktinya juga ya. Ada barang bukti sabu-sabu 0,3 gram. Nah, setelah ditangkap seperti apa nih, Nafis? Nah, setelah si Milen Cyrus ini ditangkap, dia angkat bicara nih. Milen Cyrus mengungkapkan permintaan maafnya saat konferensi pers. Di kesempatan itu, Milen Cyrus tampak tak kuasa menahan tangisnya. Sambil menangis, Milen Cyrus meminta maaf kepada semua pihak, termasuk keluarga besarnya. Untuk teman media, saya minta maaf untuk keluarga saya, mama, dan keluarga besar saya dan teman-teman. Itu ujar Milen Cyrus. Milen pun mengaku salah setelah menggunakan barang haram tersebut. Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat untuk menjauhi narkoba, stay away from drugs gitu ya. Nah, Milen juga mengatakan seperti ini, saya salah, saya minum alkohol dan saya memakai barang itu alias sabu-sabu. Saya salah banget. Nah, sesal Milen Cyrus. Pokoknya untuk semua jangan tiru, pokoknya jauhi narkoba. Terima kasih.
gitu. Speech-nya Speech-nya, Milen Cyrus iya. saat konferensi pers di hadapan para media. Tentunya penyesalan datang selalu di akhir ya. Iya. Nah, setelah konferensi pers sampai belibet ya kayak ngomongnya ya. Kemudian muncul kabar lagi terbaru yang juga tentunya nggak kalah heboh. Milen Cyrus ditempatkan di sel apa? Nah, gitu kan. Itu yang bikin pertanyaan di situ. Nah, awalnya ini ya, pertanyaannya tentunya kita tahu Milen itu adalah seorang transgender. Nah. Jadi Milen Cyrus itu di sel perempuan atau di sel laki-laki. Awalnya beredar kabar Milen Cyrus itu akan ditahan dalam tahanan atau di sel laki-laki. Karena hal itu ditentukan dengan KTP atau identitas Milen Cyrus yang ternyata Aslinya. menunjukkan jenis kelaminnya laki-laki. Oh, gitu. Ini lain halnya dengan kasus Lucinta Luna dulu ya, walaupun sesama transgender yang juga sama-sama terjerat kasus narkoba, tapi kasusnya di sini Lucinta Luna telah menjalani operasi kelamin dan langsung mengganti KTP-nya sebagai berjenis kelamin perempuan. Jadi otomatis Lucinta Luna dimasukkan di sel perempuan. Oh, begitu. Waktu itu Delta masih ingat namanya Lucinta Luna itu Ailuna Putri. Ailuna Putri, benar ya. Ailuna Putri makanya dimasukkan di sel perempuan. Nah, hal itu sesuai dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan Lucinta Luna dalam hal perubahan gender. Nah, itu untuk Lucinta Luna. Sementara untuk Milen Cyrus yang awalnya dikabarkan masuk ke sel laki-laki, akhir kemarin ada kabar lagi terbaru kalau Milen Cyrus dimasukkan ke dalam sel khusus di situ. Yeah. Nah, nggak laki-laki nggak perempuan tapi sel khusus di sini ya. Nah, setelah Milen Cyrus ini masuk BUI, Ashanti pun angkat bicara. Dia langsung memberikan komentar atas kasus yang menjerat keponakannya tersebut. Ya. Istri Anang ini itu mengakui miris melihat keponakannya tersebut memakai baju tahanan. Ia mengucapkan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Pertama-tama mungkin atas nama keluarga kita mau mengucapkan maaf atas terjadinya kegaduhan dengan adanya berita ini, untuk ungkap Ashanti. Ibu sambung Aurel Hermansyah itu mengaku syok terkait kejadian yang dialami Milen. Yang buat saya akhirnya miris, gimana pun namanya keluarga, begitu lihat dia pakai baju oranye ada di TV, pasti sedih lah ya, namanya juga keluarga, itu ujar si Ashanti. Ashanti menegaskan sebagai keluarga tentunya akan mendampingi, namun ia tetap menyarankan proses hukum ke pihak yang berwajib. Ashanti pun berharap Milen bisa direhabilitasi mengingat statusnya sebagai pemakai bukan pengedar. Wanita berusia 36 tahun itu berharap Milen bisa belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Ashanti juga mengingatkan lagi bahwa peran keluarga itu penting. Nah, Ashanti ngomong seperti ini nih, kita berharapnya ke depan dia akan lebih berhati-hati karena namanya pergaulan, namanya lingkungan, terkadang kita nggak pernah tahu. Ya, kita mendampingi dalam proses hukum. Ini konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Kita pasti bukan mensupport, bahasa mensupport salah, tapi mendampingi dalam proses hukum, dalam berharap semua akan cepat selesai. Ya, kita semua juga berharap semoga lekas selesai dengan baik-baik ya. Benar. Seperti itu, dan pelajaran yang bisa kita ambil, kita harus tahu kita bergaul dengan siapa, dan tentunya bagaimana sih cara pergaulan kita agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak benar dan malah nanti penyesalan terjadi di belakang. Itu sangat tidak enak sekali ya. Kita berharap dari kasus Milen Cyrus ini segera selesai, untuk Milennya sendiri diberi kesabaran dan juga keluarga Ashanti juga diberi kesabaran, jangan berhenti untuk mensupport dan mendampingi Milen Cyrus ya. Oke, itu tadi beberapa fakta dari Milen Cyrus yang tertangkap narkoba, dan tentunya kamu jangan kemana-mana karena Trending Style akan selalu hadir di hari Minggu pukul berapa, Nafis? 7 pukul malam. 7 malam, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oke, thank you banget buat kamu yang udah gabung barengan kita. Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini ya tentunya. Saya Aldota Gonzales pamit. Nafis pamit. Bye.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.